Nama saya Lucy, tapi semua orang manggil saya Ijul. Saya angkatan lulusan 85, angkatan di drum band tuh angkatan 21. Awalnya sih waktu itu kita pengen reuni gitu ya, reuni alumni drum band lintas angkatan gitu. Lalu mulai kontak-kontak beberapa kakak-kakak, ada angkatan 79, 77 gitu ya. Lalu sampai ke Mbak Peggy gitu yang angkatan 66, angkatan pertama. Lalu mulai beredar gitu di teman-teman yang angkatan 80-an, 90-an. Nah, lalu tetap idenya adalah mau reuni gitu ya. Jadi kita tanya-tanya dulu gitu, gimana responsnya, mau nggak reuni. Reuni dalam arti kita main gitu. Main bersama iya, lintas angkatan gitu. Jadi kita tanya, nah kemudian pada waktu itu karena animonya besar dari angkatan 70-an ke atas gitu ya, dan 80, 90 gitu, 2000 juga ada yang ikut gitu, lumayan. Nah kemudian kita terkendala dengan situasi kakak-kakak atas itu kan alatnya drum band, jadi beda dengan kita yang sudah marching band. Nah pada waktu itu akhirnya kita bahas gitu kan, lintas angkatan juga lah, yang pada waktu belum ada panitianya, masih membahas aja dulu bagaimana gitu, sampai akhirnya karena pelatih yang waktu itu adalah Mas Kirnadi gitu ya, jadi beliau bilang ya kita pakai yang sekarang daripada mencari lagi alatnya gitu kan. Jadi akhirnya sepakat panitia, ya udah kalau gitu kita bentuk panitia, kemudian disampaikan gitu ya bahwa ini mengikuti era yang pada waktu itu gitu ya. Jadi kakak-kakak yang alat-alatnya mereka drum band itu perlu menyesuaikan ke marching band. Bahkan sampai ada audisi. Jadi pada waktu itu kayak Kak Itur gitu ya, beliau angkatan 77. Nah terus dia itu alatnya piccolo. Jadi piccolo tuh yang suling kecil gitu. Nah terus ini gimana nih gitu. Kalau horn biasanya audisi untuk horn gitu. Jadi ya beliau kita tanya, ya aku mau di audisi gitu ya untuk trompet, ya oke gitu. Jadi kita menyediakan, aku lupa ya berapa hari gitu. Jadi untuk audisi kakak-kakak itu mereka mau pilih yang mana, dipersilahkan gitu. Mau pilih yang mana. Jadi yang dulu perkusi pada milih perkusi gitu kan. Tapi ada juga yang aduh gue udah nggak kuat nih gitu ya, ngangkat alat nih berat zaman sekarang. Ya udah kita membuka untuk color guards gitu. Jadi color guards itu apa gitu-gitulah ya, kita jelaskan lagi gitu. Nanti mesti gimana dan segala macam kita jelaskan, dan ternyata banyak yang setuju ikut color guards. Justru mereka jadi seneng karena wah nih gue jadi olahraga lagi nih gitu. Emang tapi benar banyak yang turun berat badannya gara-gara ikut gitu. Jadi mereka jadi ada alihan gitu ya kegiatannya. Nah terus setelah audisi, nah lalu kita gini, ini kayaknya nggak mungkin nih panitia kerjanya dua sisi gitu ya, mengurus penyelenggaraan reuni dan mengurus ini nih kegiatan marching bandnya. Gitu. Akhirnya bicara-bicara, ya udah gampang aja kayak dulu, kita bikin staff aja gitu, bikin staffing gitu. Jadi ya udah gampang kan, oh iya bener juga kan, ketahuan nih gitu, kita tanya aja gitu siapa yang dulu komandan, siapa dulu wadan, terus deh dari semua staffnya itu ya itu kelihatan jadinya. Jadi mereka itu kita pilih ya berdasarkan fungsinya lagi gitu. Kayak misalnya Kak Inge gitu, Kak Inge itu dulu dia apa ya, tapi dia jadi komandan korpsnya gitu. Kak Inge angkatan 68, lalu wakilnya, Kak ini wakilnya jangan angkatan 70-an ya, kita cari yang tengah-tengah supaya bisa merangkum adik-adiknya gitu. Terus siapa nih wadan gitu, wadan. Terus waktu itu ada nih wadan, dia angkatan 95 namanya Rika. Ya udah Rika lo wadan ya gitu. Jadi kita saling mencocokkan aja posisi masing-masing, lalu sesuai kapasitas dan dia bersedia, ya udah bentuk. Kita punya staffnya waktu itu lengkap kok, sampai ada PSK-nya juga. Jadi lengkap, ada komandan alatnya itu. Nah komandan alat sih memang banyak dipegang sama adik-adik yang angkatan 2000-an ya. Jadi dia ya udah
sesuai fungsinya lah gitu, sesuai kemampuannya. Terus color guards juga bekas komandan color guards-nya gitu. Nah kita waktu itu komandan angkatan, aku lupa ya komandan angkatan jadi ada apa enggak ya? Kayaknya nggak ada kali ya, karena kita kan angkatan. Oh, ininya komandan angkatannya per dekade. Oh, per dekade. Jadi 60, 70 itu ada, terus 80, 90, terus 2000-an. Itu supaya tujuannya ya bisa pegang komunikasi aja. Iya, pegang koordinasi gitu. Itu staffnya ada pengangkatan staff segala gitu. Iya ya, jadi mereka dapat tanda kalau di staff pakai kur. Ya. Nah kalau ini enggak tuh pakai ada apa ya? Bukan wing sih, tapi ada alat-alat, ada tanda-tanda gitunya. Dan itu harus dipakai mereka juga selama latihan. Jadi kita tuh kayak bangun korps lagi gitu ya, tapi isinya lintas angkatan dan ya berbagai macam pribadinya yang beda-beda gitu, karena beda angkatan, beda dekade itu beda ininya, beda pembawaannya, beda karakteristik. Iya. Nah itu juga menjadi pertimbangan kita dalam membangun ini gitu ya, membangun korpsnya. Gitu. Tahun 2008 ya, ini kan ada bukunya nih, Disum. Ya. Ini Marching Down the Memory Lane tahun 2008 itu 13 Desember itu hari reuninya ya Kak ya? Iya. Nah, tapi di saat itu nama Iliora itu berarti sudah tercetus ya Kak? Sudah ada. Udah, tapi belum belum diresmikan gitu. Kita cuma bilang ya ini ada Iliora ya, Ikatan Alumni Korps Putri Tarakanita. Oh iya, jadi jelas ya kita ya gitu. Ada identitasnya gitu. Nah, nama Iliora ini dari mana asalnya Kak? Karena kan Ikatan Alumni Korps Putri Tarakanita, tapi kan ibaratnya singkatannya nih bukan kayak KPT, Korps Putri Tarakanita gitu ya Kak. Asal usulnya bisa Iliora ini kan manis lah ya namanya ya. Gimana Kak? Kamu tahu nggak yang bikin siapa? Sepertinya dengar saya. Ya, Iliora tuh sebenarnya dari Ikatan Alumni Korps Putri Tarakanita. Jadi benar kata kamu, kita nggak mau tuh IKPT gitu. Waktu itu udah ada yang gitu, IKPT, terus apalagi lah yang gitu-gitulah ya, yang singkatan-singkatan yang hanya huruf-huruf depannya aja gitu. Terus enggak nih kayaknya nggak pas nih gitu. Akhirnya saya ngulik aja Ikatan Alumni Korps Putri Tarakanita. Terus kita main aja nih, ada ini. Ini kayaknya bunyinya enak nih, Iliora gitu kan. Lalu browsing, Iliora ada artinya nggak sih? Ternyata itu nama bunga. Oh, nama bunga. Iya, jadi pada waktu itu juga Mbak Peggy, udah ini tetepin aja Iliora, udah bunyinya enak, gampang diingat, dan diambil dari Ikatan Alumni Korps Putri Tarakanita. Dan itu kan kalau bunga pasti relate sama kita yang perempuan-perempuan gitu kan, selalu bagus gitu. Bunganya bagus kok, intinya image-nya nggak kayak bunga apa ya misalnya bunga bangkai gitu, nggak yang gitu. Bunga di Indonesia Kak? Enggak sih, bunganya seingat aku bunga di luar lah. Tapi mungkin nyanyian sekarang udah ada kali di Indonesia, bisa dicari sih. Perlu di browsing ya. Iya, benar. Oke. Kalau logonya Kak, ini akhirnya tetap ada drum bandnya. Iya. Pokoknya Iliora dan tulisan dan logonya ini kayaknya nyatu gitu ya. Banget lah gitu. Sebenarnya yang nyiptain logo itu, yang bikin logo justru bukan anak drum band sih. Oh gitu. Iya, dia angkatan berapa ya? 90-an, aku lupa 90 berapa. Dia bukan drum band. Aduh, aku lupa namanya, aduh maaf. Iren tuh 90 berapa ya? Dia anak grafis. Anak Tarakanita. Gitu. Kakaknya juga Tarakanita. Kakaknya yang drum band. Ebek tuh 86 ya. Nah, itu kakaknya 86. Terus ada kakaknya lagi atasnya gitu. Mbak Lucy kalau nggak salah angkatan berapa itu. Jadi emang keluarga Tarakanita. Nah, dia ini waktu itu siapa ya yang minta tolong sama dia gitu, karena aku nggak sanggup gitu, karena aku ngurusin reuni gitu kan, ngurusin marching bandnya gitu. Jadi coba deh siapa yang bisa bantuin nih gitu. Ya udah, dia di brief. Ya udah nih tahu kan, ya dia juga inilah ya fansnya drum band pada waktu itu. Jadi diceritain nih Ikatan Alumni, di dalam drum band itu ada 3 elemen gitu kan, perkusi, horn, sama color guard gitu. Kali
ya udah dimasukin aja elemen itu di situ, jadi orang langsung tahu gitu Iliora ini ikatan alumni Korps Tarakanita gitu. Ya udah dia bikin, lalu kita bilang juga jangan lupa warnanya warna Tarakanita gitu kan. Ya udah dia jadilah itu. Dia tuh Iren itu setelah kepengurusan kapan ya, dia menjadi anggota apa tuh namanya, anggota kehormatan. Karena dia yang ciptain logo. Gitu. Jadi dia di dalam Iliora itu kan juga ada beberapa jenis anggota tuh. Nah, orang-orang yang kayak gitu yang berjasa tuh kita kasih sebagai anggota kehormatan. Kan ada ini, ada Iren, ada juga TJ 84. Itu kan dia sangat fanatik tuh sama drum band. Nah, itu dia juga jadi anggota kehormatan kita tuh. Setahu aku ada satu lagi ya, lupa saya. Kayaknya jadi itu sebenarnya haknya pengurus sih, mau memberi gelar ke siapa yang di luar dari alumni tapi berjasa. Lalu kita berpikir, wah ini kayaknya sekalian aja kita bikin ikatannya itu. Ikatannya tuh akan gimana ya? Harusnya sih ikatannya nggak hanya kumpul-kumpul gitu. Gimana kalau dibikin kayak badan hukum gitu ya, supaya ya ajak gitu, kelihatan nih ada ikatannya bener, ada pendirinya gitu kan, akan berkegiatan apa sih ke depannya gitu. Nah terus akhirnya ya panitia itu kita berkumpul lalu sepakat oke, ayo kita sekarang bikin kepengurusan lah gitu. Nah itu ada tuh, kita membutuhkan berapa hari kok kayak rapat umum gitu ya, dari orang-orang ini, lalu kita membahas akan kayak gimana nih organisasinya, lalu mau bagaimana gitu, harus bikin anggaran dasar, anggaran rumah tangga, yang itu kayak gitulah kita jalanin. Sampai akhirnya udah nih udah clear, oke sekarang kita mencari notaris ya gitu. Ya notarisnya Tarakanita aja gitu kan, ayo siapa nih gitu. Nah terus kita waktu itu Sinta tuh angkatan 88, dia kan menjadi notaris. Ya udah, dan anak drum band gitu kan, kita pokoknya ini harus drum band semua nih gitu, karena kan ikatan alumni drum bandnya gitu. Udah terus ditanya mau bantu, ya udah oke. Apa syaratnya gitu ya, terus bagaimana caranya, itu dapat arahan dari Sinta. Kemudian kita baru tuh oke, dari sekian banyak orang yang mendirikan gitu ya, punya rencana bikin ikatan, siapa nih namanya yang mau masuk gitu di dalam akte dan anggaran rumah tangga gitu kan. Nah pada waktu itu sih kita panitia ini ya udah sepakatlah ini aja kakak-kakak yang pionirnya lah gitu. Nah pada waktu itu tuh ada Mbak Peggy kan angkatan 66, jadi dia angkatan 1. Lalu ada Mbak Maya Harsono, itu beliau juga angkatan 68. Lalu ada Kak Inge. Nah udah deh tuh kita, ya udah nih kakak ini ya yang paling pionirnya nih, kita minta mereka menjadi pendirinya gitu. Udah seingat aku sih 3 ya, semoga nggak salah. Itu 3 orang itu menjadi pendiri dan nama mereka ada dalam akte. Nah udah itu yang harusnya sih semua pengurus gitu ya mengetahui beliau-beliau itu gitu sebagai pendirinya gitu, karena beliau masih ada gitu. Jadi Mbak Peggy ada, Mbak Maya juga masih ada, cuma beliau tidak bisa aktif lagi karena ada kekurangannya gitu ya, gangguan di mata. Kemudian Kak Inge gitu, Kak Inge ya beliau sekarang udah sibuk dengan choirnya gitu ya, jadi yang paling kelihatan memang Mbak Peggy gitu. Nah cuma memang kalau pada waktu kita awal-awal pembentukan pengurus sih, para pendiri ini sangat intens gitu ya, terlibat di kegiatan kita gitu, karena ya udahlah emang mereka pokoknya gitu kan. Jadi kita banyak bertanya, lalu melibatkan mereka terus gitu kalau ada kegiatan. Nah itu pengurus pertamanya pun ininya Mbak Peggy sih ketuanya. Lalu
ada wakil, ada ya kan 3 kan harus ada, ketua, bendahara sama sekretaris gitu. Nah itu semoga aku nggak salah nih, ketuanya Mbak Peggy, sekretarisnya kalau nggak salah Mbak Susi, angkatan 77, lalu bendaharanya Mbak Fosta ya, kalau nggak salah ya. Aku lupa, either Mbak Fosta atau ada sempet waktu itu Mbak Rere angkatan 82 gitu. Itu atau Mbak Rere setelah ganti pengurus, aku lupa tuh. Jadi so far nih sekarang udah berapa ganti periode ya? Ini periode ke-5. 5 ya. Jadi Mbak Peggy ketuanya, lalu Mbak Ririn baby, lalu Silka ya. Nah, terus masuk ini ya. Ada yang kegiatan-kegiatan Iliora yang pada waktu itu kita ajukan ke sekolah untuk ada kerjasama. Itu salah satunya adalah Studia. Jadi itu beasiswa, bantuan beasiswa gitu ya. Jadi nggak 100% beasiswa. Untuk pada waktu itu sih semua siswa Tarakanita gitu yang mereka lolos seleksi. Nah lalu di kepengurusan siapa ya, saya lupa. Itu kita fokus aja ke anak KPT gitu, karena anak KPT kayaknya ya mereka kan butuh ya, apalagi dengan kesibukan sana sini gitu, sekolah dan aktivitas drum bandnya gitu. Nah itu kan kayaknya anak-anak berprestasi itu lebih dituntut gitu kan. Nah, makanya mulai fokusnya ke anak KPT. Ini bagus nih masukannya gitu ya. Sebenarnya saya juga pengen para pengurus terutama gitu ya, itu selalu ingat sama rootnya gitu ya, akarnya gitu. Kalau dia jadi pengurus tuh tahu siapa pendirinya gitu ya, lalu siapa sih orang-orang yang berjasa di dalam Iliora ini gitu. Jadi makanya kita pada waktu itu memang punya kriteria anggota itu nggak hanya cuma anggota biasa aja gitu ya, sama anggota pengurus gitu, tapi kita punya anggota kehormatan gitu. Anggota kehormatan ini kita berikan itu dari pengurus sih, haknya pengurus. Dia mengajukan gitu ya, orangnya siapa, namanya, angkatan berapa gitu, sudah pasti bukan KPT. Nah terus jadi tapi Tarakanita gitu. Kayaknya aku lupa tuh, perlu dilihat lagi di anggaran dasar apakah boleh orang luar. So far itu anggotanya dari alumni Tarakanita sih. Oh saya ingat sekarang satu lagi yang baru saja terakhir kali ya diangkat sebagai anggota kehormatan itu Kak Sari Saraswati, Kak Atik. Kak Sari itu ya kan beliau melatih kan, tapi dia itu bukan anak drum band ternyata. Gitu. Jadi dia itu ya alumni Tarakanita biasa, anak bukan anak drum band sama sekali gitu. Tapi beliau benar-benar justru menurut aku sih, di mata aku ya, lebih anak drum band dibandingkan kita yang anak drum band gitu kayaknya. Karena cara berpikirnya, cara memandang situasi dan segala macam sangat KPT gitu. KPT itu. Jadi pada kepengurusan siapa ya, aku lupa ya, Silka kayaknya ya, itu dia aku mengajukan meminta gitu supaya jadi diajukan namanya angkatan berapa gitu ya, lalu diajukan ke pengurus atau pada waktu itu kalau nggak salah ke Dewan Formatur masalah. Jadi bersamaan tuh dengan pemilihan ketua, lalu pengajuan ini. Nah pada waktu pengangkatan ketua, nah ini beliau juga diangkat, dikasih kayak sertifikat gitulah ya, bahwa ini diangkat nama Ati Saraswati angkatan 82 diangkat sebagai anggota kehormatan. Gitu. Anggota kehormatan itu memang tidak punya hak pilih sih, tidak bisa dipilih dan tidak punya hak memilih juga untuk pemilihan ketua ya dan pengurus gitu. Jadi tapi
beliau itu mereka itu bisa dimintakan saran gitu kan, atau masukan kalau emang dibutuhkan gitu. Kayak misalnya Iren ini gitu ya, kalau dia kan kita tahu bidangnya grafis gitu ya, kali suatu hari mau ngadain apa gitu ya, Iliora membutuhkan seorang ahli desain grafis gitu, bisa dimintakan tolong gitu, diajak kalau bersedia gitu. Waktu itu juga aku pernah mengkontak Kak Ati gitu ya, Kak Ati kalau kita misalnya mengadakan reuni terus mau bikin ini lagi gitu ya, alumni main gitu, bersedia nggak gitu, kalau misalnya melatih lagi gitu. Itu sempat juga ditanyakan begitu-gitu. Itu sebenarnya orang-orang itu bisa ya karena mereka juga anggota kan sebenarnya, jadi yang seperti anggota gitu. Dan nggak ada masa berlaku, nggak ada selamanya gitu, sampai berakhirnya lah, atau mereka mengundurkan diri gitu. Masa berlakunya sih kayak gitu. Dan menurut aku mereka juga nggak terbebani apa-apa gitu. Jadi Kak Iren, Kak TJ, dan Kak Ati ya sampai saat ini anggota kehormatan Iliora. Iya. Saya sih nomor 1 adalah jujur gitu ya, dalam arti jujur terhadap ya kalau bilang sisterhood kan persaudaraan gitu ya. Persaudaraan kita tuh mau kayak gimana sih? Kalau kamu jujur, pasti kamu mengikuti kata hati kamu. Mau hubungannya bagaimana? Gitu. Supaya hubungan kita erat, kuat gitu ya, persaudaraannya bagus gitu. Nah karena tadi jujur menyangkut hati nurani, jadi yang kedua adalah nurani. Bagaimana kita membangun persaudaraan kita ini mengikuti hati nurani kita, itu bukan karena kepentingan lain gitu. Ya udahlah, kita kan dulu sama-sama dari alumni yang sama gitu kan, pusat yang sama gitu, punya pengalaman yang mungkin banyak samanya daripada bedanya gitu. Nah itu kita menjalinnya dengan hati nurani supaya ya keterikatan ini tuh tetap terjalin erat gitu. Nggak hanya di permukaan aja gitu, atau even kamuflase for the sake of biar gue temenan nih gitu, enggak yang gitu ya saya mau temenan sama kamu, oke kita sama-sama di Iliora, yuk maju sama-sama gitu misal. Yang ketiga adalah setelah udah hati nurani gitu ya, nah kita itu punya apa sih visi kedepannya gitu. Jadi kalau kita udah bersaudara gitu ya, udah terikat sesuai keinginan hati kita gitu ya, tidak ada pretensi, lalu kita mau bagaimana ke depannya. Jadi masa depan gitu ya, kalau satu kata ke depan gitu kali. Nah itu mau kita gimana ini persaudaraan ini. Kalau hanya untuk kumpul-kumpul aja, ya udah yang kita dapat ya cuma kumpul-kumpul gitu. Tapi kalau kita pengen punya keterikatan kita ini punya arti terhadap diri kita dan atau orang lain gitu ya, nggak hanya alumni gitu, jadi masyarakat umum itu ya ayo kita kerjakan gitu, kita lakukan gitu. Atau hanya kalau ke dalam gitu ya, ke dalam arti kita lalu kan di KPT gitu. Nah KPT-nya ini mau gimana gitu, dan terhadap teman kita sendiri di ikatan ini. Nah itu yang jadi di depan kita tuh mau apa, ke depan tuh kita mau apa. Menurut aku sih jadi jujur, lalu nurani, dan depan. Nah, menurut aku sih gitu. Supaya apa? Supaya kita mengapresiasi gitu ya, ikatan ini tuh nggak sekedar wadah, tapi ada yang bisa kita lakukan terhadap wadah ini. Mau dipoles, mau didiemin di pojokan, atau mau cuma dipegang-pegang gitu kan, atau dibanting gitu, atau
atau dilempar gitu. Itu kan dari kitanya sendiri. Menurut aku sih gitu. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun nih untuk Eliora. Ternyata 17 tahun, Bu. Gitu ya. Itu kalau sekolah udah bandel banget itu anak, 17 tahun. Udah mau lulus SMA. Iya, jangan-jangan dia udah mulai ngerokok gitu kan. Kalau bandel-bandelnya. Oke, jadi selamat ulang tahun. Harusnya sih tetap jaya ya. Lalu tetap hidup gitu, jangan hanya nama, tapi juga kegiatannya dan aktivitasnya sih. Harapan saya setelah Eliora berusia 17 tahun gitu ya, harusnya dalam ininya nomor satu kepengurusannya gitu. Pengurusannya tuh harusnya lebih matang, lebih tahu core-nya gitu ya. Dia sebagai pengurus ikatan alumni, lalu latar belakangnya pada waktu mengalami perjalanan di Korpsputi Tarakanitanya atau drum band Putri Tarakanitanya gitu ya, itu menjadi landasan gitu ya, fondasi sebagai alumni Korpsputi Tarakanita sebagai anggota Eliora. Harapan aku sih itu, jadi menyadari bangga gitu kali ya, bangga jadi Eliora itu. Kalau kita jadi bangga di Tarakanita dulu ya, itu kan bangga. Ini harusnya sampai sekarang kita bangga sebagai ikatan alumni Korpsputi Tarakanita. Lalu kalau udah bangga, pasti kan ya lu bangga karena apa gitu kan, dipertanyakan. Bangga bisa nomor satu mengharumkan nama Eliora ya, sebagai ikatan alumni untuk bisa berbuat baik terhadap alumninya sendiri dan sekitarnya. Sekitar itu berarti bisa masuk KPT-nya, bisa masuk sekolah Tarakanitanya. Gitu. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan Eliora yang sudah jadi kegiatan inti gitu ya, kayak misalnya Studia, itu bagus banget gitu. Itu harusnya bisa lebih berkembang gitu. Dari sisi bantuan dananya gitu ya. Kemudian kalau sekarang kan hanya kasih beasiswa sekolah gitu di Tarakanita. Siapa tahu suatu hari bisa kasih beasiswa sekolah kuliahnya gitu. Alumni kan banyak juga yang pengen ambil kuliah gitu, kuliah S1, S2, S3 gitu. Siapa tahu bisa dapat beasiswa dari Eliora gitu. Lalu yang kayak Tarakanita Berkain gitu ya, kan bisa kolaborasi kali dengan Tarki Wastra gitu. Jadi anak Tarakanita jangan hanya pakai kain doang, nggak tahu cerita tentang kain gitu, dan nggak peduli dengan kainnya gitu, karena itu kan bagian dari heritage gitu ya, warisan, lalu budaya kita gitu sebagai orang Indonesia. Kayaknya kan pembentukan karakter kita pribadi perempuan mandiri gitu tuh terjadi di Tarakanita. Nah ini kalau ada kegiatan Eliora yang Tarakanita Berkain, itu kayaknya bagus banget kalau itu bisa tetap bertahan dan jadi bergaung gitu. Karena kan di luaran sana ada perempuan berkebaya kalau nggak salah, ada apalagi ada ikatan-ikatan perempuan yang kayak gitu. Harusnya di Tarakanita itu juga bisa jadi cikal bakal gitu kali ya. Apalagi di SMA-nya juga ada kegiatan yang kalau nggak salah sebulan sekali anak-anaknya pakai kain gitu. Nah itu hanya dari dua kegiatan kecil ini jangan-jangan bisa jadiin Eliora sebuah organisasi yang alumni KPT yang hidup gitu ya, lalu guyup dan satu sama lain lintas angkatannya tuh terjalin dengan erat gitu persaudaraannya.